Kembali lagi di Jurnal Laska Podcast. Kembali lagi nih bersama aku Astrid, dan di sebelah aku udah ada bintang tamu kita yang spesial banget nih hari ini. Udah ada Kak Bintang. Halo Kak. Halo. Boleh dong memperkenalkan dirinya Kak teman-teman? Oke, perkenalkan, nama saya Nabil Bintang Prayoga. Teman-teman semua bisa panggil Bintang. Saya 18 tahun, rumah saya di Desa Subah, Kecamatan Subah, Kabupaten Batang. Oke. Wah, jauh-jauh ya dari Subah buat main ke studio Jurnal kayak Kak. Oh iya, sebelumnya aku mau ngucapin terima kasih untuk Kak Bintang udah mau ngobrol sama aku hari ini. Dan apa kabar nih Kak? Alhamdulillah, puji Tuhan baik. Kamu gimana nih? Sama, alhamdulillah. Walaupun harus ini ya, tetap semangat terus walaupun ya gini ya. Bener banget. Nah, Kak Bintang ini lagi sibuk apa nih Kak? Untuk kali ini sih masih persiapan ya untuk masuk kuliah. Tapi kalau dari kemarin lulus itu, aku juga ngurus-ngurus pemilihan duta genre Kabupaten Batang. Terus di sekolah juga ada pembimbingan untuk Olimpiade Informatika, bantu guru SMA gitu sih. Wah, udah dari awal aja kita udah lihat ya teman-teman prestasi kayak begini tuh banyak banget ya. Aku jadi bingung mau bahas yang mana dulu ya. Kita bahas satu-satu, oke? Pertama dari aku salfok di sama Selempang Kak Bintang. Juara 2 Mas Kabupaten Batang 2021. Iya. Wah, itu bisa dong dijelasin ke teman-teman Kak, Selempang apa sih? Jadi ini selempang yang aku dapetin waktu ikut ajang Mas Mbak Kabupaten Batang tahun 2021, berarti 1 tahun yang lalu, untuk perwakilan SMA Negeri 1 Subah. Wah, hebat banget loh bisa meraih juara ya. Wah, dengan segitu banyaknya saingan gitu ya Kak? Iya, bener banget. Berarti itu tuh gimana sih awalnya, kenapa Kakak bisa ikut pemilihan duta wisata gitu? Untuk pemilihan duta wisata sendiri sebenarnya dari tahun 2016 kira-kira. Itu ketika kakak saya ikut kegiatan ini. Terus udah mulai tertarik tuh. Oke, aku nanti SMA harus ikut nih. Dan akhirnya pada tahun 2021 ada nih kegiatannya. Akhirnya ya udah, oke, aku mau ikut seleksi, kumpulin berkas dan lain sebagainya, dan sampai di titik grand final. Puji Tuhan dapat selempang ini, juara 2 Mas Duta Wisata Kabupaten Batang dan Mas Favorit Duta Wisata juga. Wah, hebat banget, tepuk tangan dulu dong. Nah, kalau dari pencapaian Mas Bintang sekarang, pingin nggak sih meraih pencapaian lebih lagi gitu? Pastinya ya, karena kita kan nggak boleh terlalu berpuas diri sama apa yang udah kita capai. Karena di atas kita pun pasti masih banyak orang lagi. Jadi ketika mereka pun bisa, kenapa kita tidak? Pastinya tetap harus memperoleh capaian-capaian lebih dari yang sekarang gitu sih. Betul banget. Nah, dari cerita Kak Bintang tadi ya, kan pasti kalau kayak gitu ada seleksinya ya Kak? Iya, bener banget. Bisa nggak sih diceritain gimana sih seleksinya dari Kak Bintang awal mula daftar sampai sekarang ini nih? Oke, jadi awal mula seleksinya itu ada di tingkat sekolah dulu. Jadi di sekolah udah diseleksi dengan berbagai tahap oleh Bapak Ibu gurunya. Lalu masuk ke kabupaten. Di kabupaten pertama kita harus ngumpulin berkas, ada visi misi, ada juga program kerja, dan tentang data diri kita itu bagaimana sih. Nah, setelah itu ada yang namanya beberapa tahapan tes. Ada tes tertulis dan tes wawancara. Di tes wawancara ada tes bahasa Inggris, ada tes bahasa Jawa, pengetahuan umum, dan kepariwisataan serta kepribadian. Nah, dari tes itu dipilihlah 10 besar. Ada 10 putra dan 10 putri untuk melaju ke grand final. Untuk melaju ke grand final itu bener-bener susah sih sebenarnya, karena enggak kamu langsung dapat ke grand final naik panggung itu enggak gitu. Kurang lebih ada 1 atau 3 bulan malah kalau nggak salah. Kita harus benar-benar berproses. Ada yang namanya pembinaan desa wisata dan ada berbagai macam tahapan yang lainnya juga. Dan dari situ benar-benar diprosesi yang namanya seorang bintang yang ada dalam diri saya. Itu benar-benar diproses gimana caranya kamu benar-benar harus bisa berdampak di wilayahmu, tapi khususnya untuk dirimu sendiri. Nah, dari situ setelah melakukan berbagai tahapan, akhirnya masuklah ke grand final. Di grand final ada pengumuman 5 besar untuk orasi speech dan masuk ke 3 besar untuk Q&A, seperti itu. Nah, gitu. Berarti dulu tuh ada ini ya Kak, pasti Kakak punya pengalaman menarik dong selama Kakak dari awal seleksi sampai itu. Ada nggak sih? Pengalaman menariknya tuh lebih gini sih, karena aku itu ternyata sebagai finalis paling muda. Wah.
dari 20 orang itu termasuk finalis paling muda. Jadi di usiaku yang masih waktu itu 17 tahun ya, masih 17 tahun bisa dapat pencapaian seperti ini, di mana yang lainnya itu udah berpengalaman, udah ada yang pernah ikut, usianya juga udah wow luar biasa. Jadi itu pengalaman yang menurutku istimewa juga sih. Pasti bener-bener kayak ya ada rasa ini ya kak, aku paling kecil nih gitu. Iya, kan. bener banget. Tapi hebat banget sih ternyata Kak Bintang ini mampu ya teman-teman untuk bisa Berkompetisi iya, juga. bener. Itu gila hebat banget sih, di umur segitu sih aku sekarang harus gitu sih. Iya. Semoga aku bisa contoh Kak Bintang Bisa, ya bisa, teman-teman. bisa. Amin. Nah Kak, dari cerita kakak tadi nih, kan kakak ini hebat banget ya udah bisa meraih juara 2 gitu. Menurut aku sih itu udah top banget ya teman-teman. Nah ada nggak sih pengalaman sebelumnya yang bisa bikin kakak tuh lebih semangat gitu loh, lebih pede gitu? Oh iya. Untuk pengalaman sendiri dari awal masuk SMA itu sudah langsung bisa dikatakan dicerca dengan yang namanya kompetisi dan perlombaan. Ada di Olimpiade Bahasa Perancis juga. Wah. Terus pastinya ada di Duta Genre. Lalu juga ikut Olimpiade Informatika, lalu juga ikut lomba debat, dan ya cukup banyak lagi lah lomba-lomba lain yang benar-benar memupuk sampai sekarang gitu. Wah banyak banget ya. Aku mau bahas dong dari bahasa Perancisnya gimana sih Kak? Cukup kepo ini. Bahasa Perancisnya ya. Sebenarnya bahasa Perancis itu susah-susah gampang juga sih. Mungkin aku contohin dikit ya ini perkenalan. Oke. Bonjour, je m'appelle Nabil Bintang Prayoga. C'est 18 ans. Je suis étudiant à l'IPB University. J'habite à Suba. J'aime santé. Merci. Wah, keren banget. Nah, bahasa Prancis itu tuh dulu kakak meraih sampai ke Pertamanya ikut lomba di tingkat nasional. Jadi dari IVI itu dari Kedutaan Besar Bahasa Prancis. Terus belum bisa dapat juara di situ. Nah, di tingkat provinsi lomba itu dijuarakan gitu, dan alhamdulillah puji Tuhan dapat juara 1 interpersonal terbaik dari sekian banyak yang ikut di Provinsi Jawa Tengah. Wah gila. Tapi udah ini hebat banget ya, bisa sampai ke nasional walaupun belum berkesempatan Iya, ya, bener Kak. banget. Tapi itu hebat banget sih. Nah, selanjutnya nih, saking banyaknya prestasi Kak Bintang ya. Kalau masalah tadi kan dengar kakak juga ikut Duta Genre Iya, benar. Tahun 2020. Boleh dong diceritain ke teman-teman. Oke, untuk tahun 2020 Duta Genre itu sebenarnya berawal dari tahun 2019. 2019 awal banget aku masuk ke SMA itu udah ditawarin untuk ikut lomba Jambore Pick Air. Nah, di situ dapat juara 1 lomba minat bakatnya. Terus di tahun 2020 akhirnya ada pemilihan Duta Genre Kabupaten Batang. Nah, akhirnya dari pembina Pick Air tuh bilang, "Bin, ayo ikut aja." Terus akhirnya oke lah. Oke Pak, saya mau ikut. Tapi kan itu waktu awal-awal pandemi ya. Jadi untuk seleksi di tingkat Kabupaten Batang itu masih sederhana banget. Cuman ada wawancara dan tes video aja gitu. Tapi dari situ kembali lagi seperti masa Duta Wisata. Ternyata termasuk finalis paling muda juga. Wah. Baik di kabupaten dan waktu melaju ke provinsi juga termasuk finalis paling muda. Waktu itu umurnya baru 16 tahun. Iya, 16 tahun itu termasuk usia minimal untuk perlombaan Duta Genre gitu. Nah, kakak masuk ke Duta Genre itu tuh emang kakak kan tadi disuruh guru ya? Iya. Terus kakak mikir kayak nggak apa-apa dia buat pengalaman atau emang kakak udah dituju gitu? Sebenarnya memang gitu sih. Awalnya nggak ada pikiran karena belum tahu sebenarnya genre itu apa Iya, gitu. bener-bener, Tapi kebanyakan ya. oke untuk memupuk pengalaman. Karena pengalaman itu kan berharga banget untuk kedepannya ya. Bahkan untuk sampai sekarang aku juga bisa dapat selempang ini awalnya juga dari Duta Genre. Nah, dari pengalaman itu akhirnya oke, aku coba, aku mau buktiin ke diriku kalau aku tuh bisa seperti itu. Betul, nyatanya emang bisa ya teman-teman. Wah. Nah, kalau kakak bisa sampai di titik sekarang ini gimana sih perasaan kakak? Seneng banget tentunya ada di posisi sekarang yang bisa dikatakan pernah mengalami titik paling rendah. Itu wow banget sih. Ya semua orang emang pernah mengalami ya kan. Iya, benar. Tapi hebat banget sih Kak Bintang bisa sampai di titik sekarang ini. Semoga teman-teman di rumah bisa contoh ya, aku juga. Nah, kakak nih dengar-dengar tadi kan di IPB ya. Iya, di IPB. Berarti ini Baru mau masuk. Wah gila sih, aku harus bilang kayak apa lagi nih. Nah,
kalau kakak di pengalaman lomba-lomba lainnya tadi kan belum disebutin Iya, ya, iya, boleh iya. dong. Untuk pengalaman lomba-lomba lain ya, mulai dari kelas 10 itu ada Jabore, terus mulai ikut yang namanya Olimpiade Informatika, ada lomba debat, ada Arkalogika, terus ada juga duta-duta wisata ini, ada duta genre, ada banyak lagi sebenarnya. Tapi memang yang paling kelihatan up tuh ya mungkin dari duta ini ya. Karena emang ini kan ya tahu sendiri lah, Iya. kayak semua orang kan juga Iya, pengen iya, gitu. benar. Nah, kakak kan tadi di IPB Jurusan Statistika dan Sains Data. Nah, kalau boleh tahu kenapa sih kakak pengen banget ke jurusan ini? Oke. Sebenarnya basic awal tuh karena matematika. Wah, pasti Lumayan suka ya namanya Oh, matematika. Lumayan suka namanya matematika gitu. Dan dari nilai kemarin pun yang memang kelihatan naik itu cuma 2, ada dari matematika dan fisika. Cuma 2 nilai itu yang bener-bener naik gitu. Nah, dari nilai-nilai itu oke, aku lihat aku pengen ke matematika nih. Tapi aku nggak mau yang matematika murni gitu. Terus basic dari Olimpiade Informatika yang pernah aku ikutin kan itu bikin pemrograman kan, coding gitu. Aku juga pengen itu, tapi aku nggak pengen yang coding murni, nggak pengen yang di TI gitu. Terus akhirnya cari-cari nih, ketemu yang namanya Statistika dan Sains Data di IPB. Bukan hanya statistika saja, tapi ini fokus ke Sains Data. Dimana Sains Data itu kan bener-bener hal yang up banget di era sekarang kan. Jadi oke, aku mau mutusin di Statistika dan Sains Data. Padahal sebenarnya jurusan ini tuh melenceng banget dari pilihan awal. Pilihan awal tuh sebenarnya pengen banget masuk ke yang namanya jurusan psikologi. Kan jauh banget ya psikologi ke statistika, tapi ya memang karena udah fokus banget pengen ke situ dan emang ini jalan Tuhan untuk ke situ, akhirnya kemarin SNMPTN bisa lolos di jurusan Statistika dan Sains Data IPB. Semoga aku juga bisa. Bisa pasti. Amin. Nah, untuk Kak Bintang semoga lancar ya kuliahnya. Amin, terima kasih. Agustus kan berangkat? Iya, Agustus saya berangkat. Iya. Nah, kembali lagi nih Kak ke duta wisata dan duta Iya. genre ya. Pernah nggak sih kakak tuh dulu waktu SMP mungkin pernah ngebayangin bakal di titik sekarang ini? Yang pastinya nggak pernah ya. Mungkin ini cerita dikit ya. Boleh banget. Karena SMP itu bener-bener titik terendahku. Yang namanya lomba itu bisa dikatakan nggak pernah ikut. Pertama kali ikut lomba pun itu peringkat di bawah gitu. Jadi ikut lomba ternyata peringkat paling bawah lah bisa dikatakan gitu. Terus di SMP bener-bener yang namanya peringkat kelas, peringkat paralel itu bener-bener up and down gitu. Bener-bener aku titik terendah di situ, aku nggak bisa bener-bener cari potensiku di mana gitu. Dan akhirnya masuk ke SMA tuh, oke, aku mau balas dendam sama apa yang udah aku alamin di SMP. Bener-bener SMP nggak pernah ngalamin apa-apa. Aku pengen di SMA nanti bener-bener bisa up, bisa tunjukin bahwa oke, aku ini bintang, bener-bener bisa katakan bersinar lah gitu. Mungkin gitu sih ceritanya. Tapi dulu aku kenal Kak Bintang sih, walaupun Kak Bintang kan Iya. kenal aku. Karena emang termasuk kakak famous kok. Enggak juga kayaknya, enggak juga deh. Terus nih ya Kak, kan dari cerita kakak tadi kan namanya proses ya Iya. Kak. Tapi kan sekarang kakak udah hebat banget, bisa tunjukin ke orang-orang kalau kakak tuh emang mampu, emang bisa. Nah, di balik kesuksesan kakak ini tuh ada nggak sih orang yang selalu dukung, orang yang selalu ada di titik terendah kakak gitu? Pastinya ada, orang tua dan kakak saya khususnya. Bener-bener yang membimbing aku, bener-bener yang ngasih tahu kamu tuh harus kayak gini, kamu tuh harus kayak gini, kamu nggak boleh kayak gini. Tapi mungkin bagi sebagian orang, kok terlalu diproteksi banget ya, nggak boleh ini itu. Tapi kalau kalian bener-bener paham apa yang dikatakan orang tua, itu bener-bener bisa kalian tanamin dalam diri kalian. Kalian nggak bisa jadi anak yang sombong, mau keluar sendiri seenaknya kalian. Pasti orang tua atau mungkin kakak kalian gitu bener-bener bakal jaga kalian. Dan kakak saya, mama papa saya bener-bener yang namanya mendukung saya itu bener-bener wow, luar biasa gitu sih. Wah. Berjasa banget lah ibaratnya. Betul, disapa dulu dong Kak. Halo mama papa, kakak juga. Karena emang punya orang tua yang selalu dukung kita tuh emang ini sih ya Kak, enak gitu. Aku juga Iya. alhamdulillah orang tua aku selalu dukung Nah, sih kan. apapun pilihan Iya, aku bener gitu. banget. Gak pernah aku dilarang ataupun Yang pasti harus Iya, positif betul, ya. Betul banget. Kalau emang kegiatannya positif kenapa enggak Nah, gitu. bener banget. Ada nggak sih pesan buat orang kita yang tadi kakak bilang gitu untuk mama papa kakak? Oke, kalau buat teman-teman semua yang mungkin pernah ngalamin kenakalan-kenakalan gitu, ayo aku ajak kalian untuk keluar dari situ.
Kenapa? Karena mungkin kalian hari ini nggak ngerasain efek negatifnya, tapi kemudian hari kalian pasti tahu kok efek negatif dari kenakalan yang kalian lakukan. Dan buat mama, buat papa, buat kakak, makasih banyak atas dukungan, atas motivasinya. Karena tanpa kalian, aku nggak akan ada di tempat ini. Tanpa kalian, aku nggak bakal bisa jadi bintang sesuai harapan kalian. Kalian bener-bener berharga di mataku. Kalian bener-bener luar biasa. Karena kalau nggak ada kalian, aku mungkin nggak akan ada di tempat ini, nggak akan bisa mencapai segala pencapaian udah aku lakukan. Jadi terima kasih banyak dan I love you. Nah kan semua orang pernah mengalami titik terendah ya Kak. Iya, benar banget. Kalau aku boleh nggak sih buat motivasi Iya, mungkin ya. iya. Gimana sih kakak dulu kok bisa gitu loh. Soalnya emang aku nggak pernah seorang mas bintang gitu, lihat seorang mas bintang lagi di TV. Iya benar. Mungkin untuk pengalaman ini tuh hanya beberapa orang yang tahu, khususnya keluargaku, yang bener-bener dikatakan aku tuh nakal. Bener-bener kelas 8 SMP itu bener-bener bisa dikatakan aku tuh jadi anak yang nakal. Prestasiku bener-bener semua turun. Apalagi kan biasanya kelas tengah itu kelas-kelas dimana banyak perlombaan kan. Itu aku nggak ikut lomba apa-apa. Jadi ya udah, oke, aku di sini ngerasa gagal banget. Dan kenakalan itu bisa dikatakan terkuak saat hari ulang tahunku. Jadi bener-bener kayak down banget. Kenapa sih ini ulang tahunku loh? Harusnya seneng loh, tapi kok malahan sebuah kegagalan, sebuah kenakalan itu terkuak di hari ini. Dan itu bener-bener bikin yang namanya down banget. Sampai kalau kalian pengen tahu, HP ku juga disita 1 bulan di sekolahan. Itu bener-bener kayak orang stres banget sih. Bayangin biasa megang HP, tapi itu nggak ada HP dan nggak tahu mau ngapain. Dan itu bener-bener jadi pecutan untukku untuk bisa lebih lagi. Nah di kelas 8 itu akhirnya aku paham kalau apa yang aku lakuin itu salah. Adalah pokoknya ya. Pokoknya itu yang aku lakuin itu salah. Terus akhirnya di kelas 9 mulai up lagi. Akhirnya dapetlah peringkat 1 lagi di kelas 9 itu. Jadi kelas 8 itu peringkat paralelku di peringkat 8. Dan di kelas 9 itu naik ke peringkat 1 lagi. Dan untuk ujian sekolah pun dapat peringkat 2. Nah di situ waktu masuk SMA akhirnya kegagalanku, titik rendahku harus bisa aku jadiin motivasi untuk lebih hebat lagi. Dan pastinya lebih ke gini sih, tanggung jawab aku sebagai seorang anak. Masa sih aku mau mengecewakan orang tuaku? Masa sih aku mau mengecewakan kakakku juga? Mereka udah ngasih fasilitas yang luar biasa buat aku, ibaratnya gitu. Walaupun memang keluargaku bukan keluarga yang bisa dikatakan kaya atau apa, itu bukan. Tapi inilah pendidikan yang bisa mereka wariskan kepadaku. Jadi di situ tanggung jawabku, aku mau lebih hebat lagi. Aku nggak mau bikin orang tuaku, aku nggak mau bikin keluargaku merasakan kesedihan lagi kayak waktu itu. Bener-bener ngerasa aku tuh hancur banget waktu itu. Akhirnya di SMA aku mutusin diri untuk aku harus bisa ngubah diriku. Dan bener-bener baru beberapa minggu yang lalu aku tuh ngerasa Tuhan itu ngomong sama aku, kalau kamu nggak mau ngerasain sakit waktu itu, keluar dari jalanmu yang salah. Bener-bener itu bikin hati itu bener-bener kayak diremes, dilepas, buang, ganti yang baru. Dan itu bener-bener jadi motivasiku untuk aku mau hidup berkenan di hadapan Tuhan. Aku mau untuk jadi pribadi yang lebih baik lagi, bermanfaat bagi orang di sekitar, khususnya di keluarga. Dan aku harus bisa buktiin kepada diriku sendiri kalau aku tuh bisa. Gitu sebenarnya. Kayak tertutup gitu ya artinya. Bener banget, iya. Nah, bener banget sih, bisa ngelalui titik terendahnya. Pastinya juga ada dukungan dari orang-orang sekitar. Iya, itu yang bener-bener bikin semangat karena ada dukungan. Walaupun ibaratnya gini, aku udah ngelakuin kesalahan itu, tapi orang tuaku, kakakku masih bisa ngedukung aku kok. Mereka nggak ninggalin aku. Betul. Gitu. Jadi itu yang bener-bener kamu harus baik kayak gitu sebenarnya. Kayak mikirnya kakak mama papa udah kayak gini, masa aku mau gini-gini bener terus banget. Gitu kan. Tadi kan dengar-dengar kakak ikut lomba bahasa Prancis. Iya, lomba bahasa Prancis. Itu tuh kedengarannya emang wow banget sih. Aku kepo dong, kenapa sih kakak bisa sampai ikut di situ? Karena emang aku kayak nggak pernah denger deh kakak itu dari sekolah atau ikut sendiri. Jadi untuk lomba bahasa Prancis itu dari sekolahan. Jadi kan
di SMA Negeri 1 Subah, peminatan bahasanya ada bahasa Prancis. Itu untuk kelas 10 MIPA 12, 11 MIPA 12 dan 12 MIPA 12. Dan aku kan kebetulan masuk ke 10 MIPA 1 waktu itu. Terus akhirnya dapat bahasa Prancis, belajar. Dan entah mengapa ada lomba, guruku langsung japri aku nih, "Bin, ikut ini ya," gitu. "Ini apa, Bu?" gitu. Aku cross check nih, lomba bahasa Prancis, bikin video. Notabene-nya emang olimpiade, karena nanti di tingkat provinsi itu ada yang namanya speech kayak gitu kan. Dan sedangkan aku masih awam banget loh, itu bahasa Prancis baru kenal banget. Tapi ya kembali lagi, yang namanya pengalaman ngapain ditolak selagi itu positif dan baik buat kita gitu kan. Terus akhirnya oke lah, mau untuk masuk ke situ. Oke, Madam, kan saya memanggilnya Madam ya. Oke Madam, aku mau ikut lomba itu. Akhirnya dikasih tahu nanti lombanya gini. Nah, lombanya tuh disuruh bikin video tentang satu kata yang menurut kamu tuh bagus dalam bahasa Perancis. Nah, waktu itu karena kebetulan juga aku masih menjabat jadi duta genre kan, akhirnya duta genre kan notabene-nya remaja. Akhirnya aku ambil kata remaja dalam bahasa Perancis itu l'adolescent. Nah, di situ aku jelasin remaja di Indonesia tuh bagaimana, terus bisa jadi kekuatan bagi bangsa. Nah, dari situ aku upload nih videonya. Waktu aku upload sebenarnya itu ada tantangan. Banyak guru-guru yang kayak gini, "Kok videomu kayak gitu sih? Itu kurang warna loh, itu gini. Tapi udah terlanjur ke up juga kan. Dan emang dari pembinaku juga bilang, itu nggak apa-apa kok, itu udah bagus. Yang namanya pandangan orang kan pasti berbeda ya. Nah, akhirnya itu dilombakan, masuk ke perlombaan itu, masuk ke tingkat nasional langsung. Itu langsung ke tingkat nasional. Dan di tingkat nasional memang belum bisa lolos, tapi ternyata di tingkat provinsi dari perkumpulan guru bahasa Prancis gitu ngadain lomba dari video-video itu, dan akhirnya bisa dapatlah itu juara 1 interpersonal terbaik gitu. Berarti kan itu emang kelas 10 ya Kak? Kelas 10, iya. Tapi emang guru tahu sih mana yang kompeten gitu ya. Makanya Kakak langsung ditunjuk gitu. Wah, hebat banget sih. Apalagi bahasa Prancis kan, aku aja sampai sekarang masih kayak angka, pul-pulan angka. Ya susah loh emang. Ya karena emang bahasa Prancis kan kayak gimana ya Kak? Iya. Kalau tulisannya apa, bacanya apa gitu kan. Kalau udah 70, 80 juga beda pengucapan bener gitu. banget. Hebat banget sih menurut aku. Wow. Dari pengalaman Kakak sebelumnya kan berarti Kakak udah punya istilahnya apa ya, mengantongi gitu ya untuk lanjut ke jenjang selanjutnya gitu. Ada nggak sih plan Kakak untuk ke depannya gitu? Untuk plan sendiri pastinya pengen banget, dan pasti akan aku usahain untuk bisa aktif di perkuliahan. Entah itu mungkin dari BEM, atau kalau ada duta juga mungkin kemungkinan besar bisa ikut di situ. Dan pastinya tetap fokus ke perkuliahan juga, harus dapat nilai yang maksimal juga di samping kegiatan dan berorganisasi yang bakal aku ikutin gitu. Kita tunggu ya Kak, nanti siap. Setelah Kakak doakan saja. Amin, pasti dong. Nah, pesan dan kesan Kakak pertama kali ke jurnal gimana nih? Jurnal Laska. Luar biasa banget sih, nggak pernah kebayang kalau aku bisa datang ke sini. Karena Jurnal Laska ini juga sebuah organisasi juga, bisa dikatakan gitu, ekstrakurikuler yang nggak semua sekolah punya loh. Jadi di SMA Negeri 2 Batang ini bener-bener aku bilang luar biasa keren banget. Jadi terima kasih banget udah ngundang aku di sini. Semoga yang aku sampaikan tadi juga bisa untuk motivasi teman-teman semua gitu sih. Terima kasih ya Kak. Iya. Nah, satu lagi nih motivasi buat teman-teman di rumah gitu. Kayak buat teman-teman semua, jangan pernah takut untuk mencoba. Tentunya mencoba hal yang positif ya, karena hal-hal positif yang kalian coba bisa menjadi bekal untuk kemudian hari. Mungkin kalian nggak ngerasain efek sekarang, tapi 1 hari, 2 hari, 1 tahun, atau kapanpun itu, kalian pasti bisa mendapatkan efek positif dari apa yang kalian lakukan. Dan yang pastinya tetap minta doa, restu orang tua, keluarga, dan sebagainya. Karena tanpa mereka, kalian nggak akan bisa jadi apa-apa. Gitu aja. Langsung kena ini. Terima kasih ya Kak udah mau ngobrol sama aku. Oke, terima kasih juga. Iya. Semoga nanti pasti main lagi dong. Oke, pasti. Setelah diusahain pasti ada lah. Amin. Nah,
Buat teman-teman terima kasih juga yang udah nonton dari awal sampai akhir. Semoga apa yang tadi Kakak Bintang sudah sampaikan bisa menjadi motivasi kalian ya, dan pasti dong kesan-kesan yang tentunya positif ya Kak. Iya, benar harus banget. diambil pesan baiknya gitu. Dan terima kasih, jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Dadah. Dadah.